I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Afina, NIM 22129304 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi administrasi layanan khusus. Nah, sebelum kita membahas tentang administrasi layanan khusus, tentunya kita harus tahu dulu tentang apa itu layanan khusus serta apa itu layanan khusus. Nah, layanan sendiri merupakan suatu bentuk kegiatan memberikan satu kondisi kenyamanan kepada seseorang. Kemudian khusus itu apa sih? Sedangkan khusus itu merupakan sebuah perlakuan yang beda atau disengaja gitu. Jadi layanan khusus itu sendiri merupakan sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Jika di dalam lingkungan sekolah, maka berarti yang dilayani adalah siswa, sedangkan pada lingkungan perguruan tinggi yang dilayani adalah mahasiswa. Selanjutnya, kita telah tahu mengenai pengertian layanan khusus serta layanan khusus. Sekarang kita akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus sendiri mempunyai pengertian yaitu memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas ataupun di sekolah, yang secara khusus diberikan sekolah kepada seorang siswa atau kepada siswanya. Nah, administrasi layanan khusus ini sendiri memiliki beberapa jenis-jenis, yaitu ada layanan perpustakaan, layanan laboratorium, layanan UKS, layanan kafe ataupun kantin, serta sarana ibadah. Adapun layanan asrama, koperasi, transportasi, serta toilet. Nah, kita akan membahas satu-satu tentang jenis-jenis dari administrasi layanan khusus ini. Yaitu yang pertama, layanan perpustakaan. Nah, layanan perpustakaan ini sendiri berfungsi untuk bagi seorang siswa itu untuk mencari sumber bacaan. Jadi, apabila seorang siswa ingin membaca, ingin menambah ilmu, serta memberikan rangkuman-rangkuman yang terkait dengan pembelajarannya di sekolah, itu akan berada di perpustakaan. Kemudian layanan laboratorium. Layanan laboratorium ini sendiri merupakan layanan yang digunakan untuk melakukan percobaan terkait dengan pembelajaran ilmu pengetahuan ataupun sains lainnya. Kemudian layanan UKS. UKS sendiri memiliki kepanjangan yaitu unit kesehatan sekolah. Dari kata kesehatan sendiri kita sudah tahu bahwa UKS ini merupakan layanan yang memberikan jaminan kesehatan kepada siswa di sekolah. Misalnya ada siswa yang mengalami kecelakaan ataupun cedera di sekolah, atau ada yang pusing, sakit, maka itu akan diserahkan kepada layanan UKS. Kemudian ada layanan kafe ataupun kantin. Tentunya tidak semua siswa mau atau bisa membawa bekal ke sekolah. Jadi layanan kafe atau kantin ini berfungsi agar siswa terjamin makanannya. Jadi jika dalam proses pembelajaran itu siswa tidak memiliki alasan untuk lapar karena sudah tersedia layanan kafe ataupun kantin. Kemudian sarana ibadah. Ini tentunya sangat penting yang ada di sekolah karena ibadah sendiri berhubungan dengan Tuhan. Jadi sebuah sekolah penting adanya sarana layanan ibadah ini. Kemudian layanan asrama. Asrama ini sendiri berfungsi di sekolah yang memiliki prinsip boarding school. Jadi adapun sekolah yang memang tidak memiliki asrama, jadi siswanya pergi ke sekolah, kemudian pulang, kemudian pergi lagi.
Kemudian ada layanan koperasi. Layanan koperasi ini sendiri bertujuan agar siswa jika sedang tidak memiliki uang jajan ataupun apa, dia bisa meminjam di koperasi sekolah. Kemudian ada layanan transportasi. Layanan transportasi ini dapat berupa bus sekolah. Jadi biasanya di lingkungan-lingkungan yang memang dekat dengan sekolah. Kemudian layanan toilet ini merupakan sarana yang sangat penting berada di sekolah. Jadi pada sarana toilet ini juga harus menjamin kesehatan siswa, sehingga toilet tersebut diharuskan untuk selalu bersih agar siswa nyaman dalam menggunakannya. Nah, setelah kita membahas jenis-jenis layanan administrasi layanan khusus, kita juga perlu mengetahui apa saja peran guru dalam menanggulangi atau mendukung dari administrasi layanan khusus ini sendiri. Nah, dalam administrasi layanan khusus, guru terlibat dalam pengelolaan serta pemanfaatan sarana prasarana, karena merekalah yang paling tahu dan mereka juga yang memberikan masukan, serta mereka juga terlibat dalam kondisi mengambil keputusan. Karena dalam sebuah sekolah, guru itu merupakan peran yang sangat penting karena mereka merupakan pendidik, kemudian juga termasuk dalam warga sekolah yang berada di tingkat tertinggi. Oke, setelah membahas tentang administrasi layanan khusus yang ada layanan khusus, kemudian ada administrasi layanan khusus, kemudian ada jenis-jenis layanan khusus, serta peran guru dalam administrasi layanan khusus ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.